Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 berkata sebagai berikut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan dari Rasul Paulus tentang bagaimana dia punya semangat, dia punya tekad untuk mengiring Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya kita sendiri sudah alami bahwa tidak sedikit tantangan, kesukaran, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dalam mengikut Tuhan, kita berhadapan dengan tantangan, penderitaan, keadaan yang sulit. Itu seringkali kita temukan dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Namun Paulus ingatkan bahwa dia sebagai seorang hamba Tuhan yang juga telah melewati suka duka dalam pelayanannya. Berkali-kali dihukum, dicambuk, masuk penjara, bahkan dia mengalami keadaan yang tidak nyaman, tenggelam, berkali-kali mengalami kesukaran, kesulitan, bahkan pernah tidak makan, dan semua kesukaran, kesulitan itu dia telah lewati, dia telah alami, namun dia melewatinya dengan kemenangan. Dan dari hal itulah Paulus ingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam kita mengiring Tuhan, ketahuilah pergumulan, tantangan, rintangan, masalah itu tidak datang dari luar gereja, tapi juga bisa datang dari dalam gereja. Dan itu juga bukan dari dalam gereja saja, dari dalam rumah tangga. Itu juga bisa menantang, mengganggu iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Bahkan lebih jauh juga, tantangan rintangan itu biasa datang juga dari diri kita sendiri. Dan Paulus ingatkan bahwa semua itu dia telah lewati, dia telah alami. Dan di dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan, walaupun tubuhnya ini mengalami kemerosotan karena mempertahankan manusia rohaninya, maka dia tetap berjuang. Sebab itu dia katakan, aku telah melatih tubuhku. Berarti dia sudah berhasil menaklukkan musuh, rintangan, hambatan yang ada pada tubuhnya sendiri. Dia sudah latih dan dia bisa menguasai seluruhnya. Sehingga Paulus bukan menghadapi musuh dari dirinya sendiri, tetapi dia sudah berhadapan dengan musuh yang dari luar. Kita seringkali baru berhadapan dengan diri kita sendiri, kita tidak mampu setia kepada Tuhan. Kita tidak mampu bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena musuhnya itu adalah diri kita sendiri. Kita mau pergi ibadah, tubuh ini berkata, istirahat aja dululah, kan masih ada hari Minggu lagi. Kita melihat bahwa tubuh ini kita harus lawan. Seringkali kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, tapi tubuh ini gak mau tahu. Dia menolong dan memberi masukan yang salah bagi kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, tubuh ini berkata,
Kau pakai saya untuk mencari nafkah, sekarang sudah ada kau kasih. Untuk apa? Begitulah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Dari diri kita, dari sekitar kita, dari keluarga kita, dari gereja, dari pergaulan. Pasti ada saja hambatan, rintangan. Sebab itu Paulus katakan, semua itu pasti ada. Tidak perlu dicari tahu dari mana datangnya. Tetapi yang kita harus sikapi, kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh tawar hati. Kita tidak boleh menjadi mundur. Karena semua dan di mana saja pasti ada rintangan, ada hambatan. Paulus katakan jangan sampai kita tawar hati. Kenapa? Tentunya harus ada alasan. Karena Tuhan kita setia menopang kita. Itulah alasan yang kuat yang kita harus jaga dalam diri kita. Kenapa saya harus lawan keinginan dagingku? Karena Tuhanku setia menolong saya jika saya mau bertahan ikut Tuhan. Mau melawan keinginan daging ini, mau melawan hawa nafsu ini, Tuhan setia akan menopang kita. Dan itulah yang dialami oleh Paulus, bahwa dia tidak tawar hati. Kalaupun manusia jasmani ini mengalami kemerosotan, tapi Tuhan itu setia menopang orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua dari peristiwa ini, Paulus ingatkan bahwa kita harus fokus kepada pembaharuan manusia batinia kita. Yang seringkali kita fokus kepada manusia fisik yang makin lama makin merosot. Manusia fisik itu usianya bertambah, kekuatannya berkurang, kemampuannya terhambat karena termakan usia. Nah, kalau manusia batinnya makin bertambah usia, makin diperbaharui, makin ditingkatkan, makin diberi mutu. Nah, itu yang kita tidak fokus. Sebab itu kalau kita fokus manusia batinnya, maka rintangan, hambatan, masalah tidak akan pernah membuat kita tawar hati. Karena di mana saja kita berada pasti ada masalah. Dengan diri kita punya masalah. Saya sering kali ingatkan, siapa di antara kita yang gak pernah gigit lidahnya sendiri atau bibirnya sendiri? Yang gigit adalah gigi kita. Yang digigit adalah anggota tubuh kita. Itu suatu bukti bahwa tubuh sendiri bisa saja menjadi hambatan. Tetapi Paulus katakan itu adalah keterbatasan yang pasti akan ada karena usia. Tetapi manusia batinnya, manusia rohani tidak akan pernah bisa dibatasi. Dia akan bertumbuh terus, dia akan makin menjadi dewasa di dalam iman. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, maka manusia batinnya kita akan mengalami hambatan. Karena daging kita lebih kuat, maka manusia batinnya kita akan teraniaya. Sebab itu kita harus sadari akan hal ini. Dalam kehidupan beriman kepada Tuhan, perhatikanlah yang kekal. Manusia tubuh fisik ini tidak akan kekal. Dia turun tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalaupun mau masuk harus dirubah. Karena darah dan daging tidak bisa masuk surga. Kalau darah dan daging mau ke surga,
darah dan daging ini harus dirubah dulu, dikonversikan dengan tubuh rohani. Sebab itu kita diingatkan sebagai orang percaya, jangan tawar hati. Jangan berpikir nanti kalau ada masalah baru saya keluar dari kumpulan ini, dari persekutuan ini, dari gereja ini. Terus kita juga bisa berpikir kalau ada masalah dalam rumah tangga, kita keluar dari rumah tangga, kita berpisah, suami, istri, anak-anak. Tidak perlu. Karena kita tahu di mana saja dan kapan saja kita bisa berhadapan dengan hambatan, rintangan. Diri kita juga bisa menghambat diri kita juga. Oleh sebab itu mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita. Kita fokus kepada manusia batinia kita. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di dalam pengiringan kami kepadamu, kami perlu tegar. Kami tidak perlu menjadi tawar hati ketika ada persoalan, ada masalah, ada ujian, ada pencobaan. Karena selama kami hidup di dunia ini, pencobaan itu datang mulai dari diri kita sendiri. Karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tetap kuat di dalam mengiring Tuhan, dan kami tidak pernah tawar hati di dalam segala keberadaan kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sangat sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami supaya kami tetap tegar dan tidak tawar hati. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.